Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi, yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi, yang wafat pada tahun 676. Pembahasan tentang adabut ta'am, adab ketika makan dan minum. Bab yang ke-100, bab at-tasmiyatu fi awwalihi walhamdu fi akhirihi. Membaca bismillah di awal makan dan membaca hamdalah di akhir makan. Imam An-Nawawi menukilkan beberapa buah hadis yang berkaitan dengan pembahasanku. Yang pertama, an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, muttafaqun alaih. Dari Umar bin Abi Salamah, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang dekat dengan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Dan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah Ta'ala. Dan apabila dia lupa, maka hendaklah dia menyebut nama Allah Ta'ala dengan membaca Bismillahi awwalahu wa akhir, dengan nama Allah di awal dan di akhir. Kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah,
pembahasan tentang adab bagaimana kita makan dan minum. Ada satu kaedah di dalam pembahasan tentang fikih atau usul fikih yang berkaitan dengan masalah niat. Bunyinya ya, bahwa niat itu fungsinya di antaranya adalah membedakan yang kita kerajukan itu apakah hanya sekadar adah, sekadar kebiasaan, atau sesuatu yang bernilai ibadah yang berpahala kita mengerajukan. Makan dan minum adalah pada dasarnya adah, kebiasaan bagi awak. 3 kali sehari pada yang tak, ada sarapan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Itu namanya adah, adat. Nah, suatu yang sifatnya adah tu Bapak Ibu, pada dasarnya ketika nyo dikerajukan kita ndak ada dapat pahala. Termasuk juga lalu dan hal-hal yang lain menjadi kebiasaan. Pada dasarnya ketika itu dikerajukan kita ndak ada dapat pahala. Tetapi sesuatu yang awalnya sifatnya adah, kebiasaan, yang kita tidak dapat pahala dengannya, bisa menjadi ibadah untuk kita dan kita berpahala. Caranya salah satunya adalah dengan memperhatikan adab-adab ketika kita mengerajukan. Lalu ada adab makan minum, ada adab. Dan itulah yang kita bahas di subuh hari ini. Adab tentang makan dan minum. Apa yang kita harapkan dari pembahasanku Bapak-bapak Ibu-ibu? Kita berharap makan dan minum kita itu bukan sekedar hanya menghilangkan lapar, menghilangkan dahaga awak, tetapi dengan makan minum 3 kali sehari minimal itu menjadi salah satu amal yang berpahala untuk kita. Ya. Jadi tidak hanya sekedar makan. Kalau hanya sekedar makan, mohon maaf, beda kita je binatang. Binatang makan juga, minum juga. Nah, adab yang pertama dalam pembahasan yang dinukilkan oleh Imam Nawawi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, artinya hadis sahih, disepakati kesahihannya, dari kisah sahabat yang bernama Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Siapa Umar bin Abi Salamah ko? Umar bin Abi Salamah ko adalah anak tiri Nabi. Ibunya namanya Ummu Salamah. Sebelum Nabi menikahi Ummu Salamah ko statusnya janda, kematian suami. Yang mana suaminya dulu namanya Abu Salamah, ayah dari Umar ko. Jadi ada sahabat namanya Abu Salamah, ada sahabiat namanya Ummu Salamah. Menikah, lahirlah anak namanya Umar bin Abi Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, akhirnya Nabi menikahi Ummu Salamah. Maka Umar bin Abi Salamah menjadi anak angkat Nabi, anak tiri Nabi. Anak tiri Nabi. Nah, suatu kali Ummu Salamah menghidangkan makanan kepada Nabi. Maka Nabi
dan anak tiri beliau ko makanlah. Nabi calik anaknya ko dek masih ketek. Kuntu gulaman kecil Umar bin Abi Salamah. Aku masih kanak-kanak, masih anak-anak. Aduh tahu lah adab makan minum. Nyo ambil makanan tanpa baca bismillah segala macam. Tak ada adabnya. Nah, Nabi bapak ibu-ibu tidak membiarkan itu terjadi. Itu pelajaran untuk awak sebagai orang gaib, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai nenek, sebagai kakek, mulai tanamkan adab kepada anak-anak kita. Termasuk masalah makan minum. Jangan lalu mau dia makan biasa saya tak ada adabnya. Apalagi bagi awak yang lah tua, yang lah apa-apa ibu-ibu ku, yang lah hidup sekian tahun mesti makannya ada adabnya. Nah, supaya bisa menjadi contoh anak dan cucu awak. Adabnya Nabi pesankanlah kepada anak tiri beliau itu. Yang hadis ko dihafalkan oleh Umar bin Abi Salamah, ingatnya sampainya dewasa, sampainya tua, disampaikan ke sahabatnya lain atau kepada tabi'in. Kecik Nabi kepada Umar bin Abi Salamah, idza akala ahadukum qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepadaku, adab yang pertama, samillah, sebutlah nama Allah. Artinya bacalah bismillah. Baik dengan membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, minimal itu. Baralah kabariknya membaca bismillah Bapak Ibu. Apa kabarik? Bismillah, makan, minum. Tetapi kalau tidak ada niat dalam hati, keinginan dalam hati membacanya, yang tidak ada terbaca, nak jadi kebiasaan. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, atau baca mana doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana finadam. Tapi kalau tidak hafal doanya, minimal baca bismillah lah, sesuai dengan pesan Nabi ku, samillah, sebut nama Allah di awal sebelum awak makan dan minum itu. Di setiap makan dan minum, mau makan minum rutin awak atau makan minum yang tidak rutin, pokoknya setiap mengawali makan minum, walaupun minum hanya segaleh, setengah galeh, seteguk dua teguk, awali terlebih dahulu dengan bismillah di awal. Kenapa? Karena dengan menyebut bismillah dengan nama Allah tadi, berarti kita telah merubah status makan minum kita saat itu yang hanya sekedar kebiasaan yang tidak berpahala, menjadi ibadah yang berpahala kita mengerajukan. Jadi sebelum makan minum, maka awali dengan banyak kok lupa awak. Kalau lupa di awal, taingi kita di tengah-tengah kita makan. Tadi yang boleh lupa baca bismillah, lupa membaca doa, maka hadis yang kedua menunjukkan kita cara. Kok lupa kita membaca bismillah di awal, maka di tengah-tengah itu bacalah bismillahi awalahu wa akhirahu. Atau lu ingatnya lah terakhir, lah selesai makan, maka bacalah bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah untuk di awal dan untuk di akhir. Jadi ada hadis Bapak Ibu, orang yang tak baca bismillah ketika makan ko, setan ikut makan dia. Jadi kalau ada orang yang lah makan banyak, tak juga kenyang-kenyang, berarti Allah cabut keberkahannya disebabkannya tak baca bismillah. Atau lain kenyang,
tapi kanyang itu tidak memberikan kesehatan ke badan. Berarti mungkin makannya tidak diawali dengan bismillah, karena setan ikut makannya. Ba'a cara makan setan sama awak, wallahu a'lam, gitu dah. Yang jelas tentu bukan makan fisik tu, bukan nasi awak tu, yang keberkahan itu yang Nabi. Dan satu riwayat dikatakan, ketika seseorang lupa baca bismillah di awal, ikutlah setan makannya. Kemudian akhirnya di tengah-tengahnya ingitlah, akhirnya baca bismillah di tengah atau di akhir makan. Akhirnya setan yang makan dia tadi muntahkanlah air yang telah makan. Itu perkara gaib, ba'a cara makan setan, ba'a muntah setan, kita tak tahu. Tapi yang jelas mereka, seseorang yang tidak mengawali makannya dengan membaca bismillah, menyebut nama Allah, maka setan ikut makan dia. Keberkahan dari makan itu diambil oleh setan. Nah, jadi jangan lupa baca bismillah. Mudah, tak ada alasan. Dia Ustaz Ambo tak hafal doa makan. Kalau tak hafal Allahumma barik lana, minimal baca bismillah. Bismillah salah jadi Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Kemudian yang kedua, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Termasuk di siku juga minum. Makan, minumlah kamu dengan tangan kananmu, bukan dengan tangan kirimu. Jangan de alasan tangan kita kumuh yang suuk jo kita makan. Jangan. Itu bukan alasan yang bisa diterima. Cucilah tangan tu dulu. Atau ambillah tisu atau apalah yang bisa malih tangan kita yang kumuh. Kemudian makanlah tetap dengan tangan kanan. Jangan jadikan alasan apapun seseorang makan di tangan kirinya, kecuali memang tangan kiri, tangan kanannya tidak bisa dimanfaatkan, dipakai untuk makan. Contohnya, mohon maaf, orang yang memang tidak ada tangan kanan. Bisa jadi dari ketek tak ada tangan kanan, atau mungkin dia pernah sakit, kecelakaan, dia amputasi tangan kanannya, berarti yang kida tinggal. Itu lain cerita. Memang keadaan yang memaksanya makan di tangan kita. Atau orang yang siap operasi segala macam, yang memang tak bisa dipakai tangan kanan, yang bisa tangan kiri, berarti keadaan yang membuatnya terpaksa memakai tangan kiri. Tapi selagi masih tangan kanan kau bisa dimanfaatkan, maka semaksimal mungkin wajib kita makan dengan tangan kanan. Kemudian itu Bapak Ibu, dalam hadis lain Nabi katakan, idza akala ahadukum falyakul biyamini. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Kalau kamu makan, minum, maka hendaklah kamu makan dan minum dengan tangan kanan, karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minumnya dengan tangan kiri. Terutama ketika minum Bapak Ibu. Ada orang alasan, di awak punya kebiasaan makan kau kan tak je sendok. Kebanyakan orang awak kan makannya je apa? Langsung je tangan langsung. Di alasan tangan kanan balemak je ladu je kuah, akhirnya nyu ambil lah galeh je tangan kida nyu makan. Itu bukan menjadi alasan. Masih bisa diakali. Yang pertama Bapak Ibu, galeh kok kumuah bana masih bisa tak dicuci nanti? Masih bisa. Nah, awak harus khawatir juga galeh kumuah. Nak dicuci je biko nanti. Jadi alasan-alasan yang kurang syar'i itu jangan dijadikan alasan. Kita pernah dulu tunjukkan prakteknya.
Walaupun tangan kanan ko kita manfaatkan untuk makan, balik-balik jo lado jo kuah segala macam, masih bisa caranya jo tangan kanan go tanpa melibatkan tangan kiri untuk kita minum saat itu. Latih. Kalau sebagian orang awak kan nyopaci galeh jo tangan kita, nyodorong jo tangan kanan. Jadi jualah. Tapi yang tetap yang terbaik tangan kiri kau tidak ada dilibatkan semua sekali. Jadi mungkin untuk ambil galeh, udahlah tak ada siko dorong jo punggung tangan kanan awak. Kali lain, jangan hanya dek khawatir galeh kumuah kemudian kita pakai tangan kiri. Karena galeh kumuah itu masih bisa dicuci di dapur nanti. Sedangkan ketika kita memilih memakai minum jo tangan kita, berarti kita lah meniru cara minumnya setan. Apolai minum makan jo tangan kita tagak doleh. Kadang sebagian orang ko kebablasan meniru budaya orang lain. Macam dia orang di barat kalau menikah baralik tu membiak makanan minum surang prasmanan. Kalau sebatas prasmanan tak ada jadi masalah. Membiak surang kemudian cari tempat surang makan, tak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah meniru makan minumnya sambil tagak. Itulah mulai ada. Kalau di kota-kota sebagianlah kita cari ada makan minum sambil tagak. Nah, malah adab awak makan. Apa lagi minum? Minum tu bapak ibu, pertama jangan sampai pakai tangan kiri. Yang kedua, usahakan minum jauh duduk. Nabi itu tidak pernah minum berdiri kecuali dalam kondisi yang mendesak atau ketika beliau minum air zam-zam. Kalau air zam-zam beda sedikit. Minum air zam-zam tu boleh sambil tegak. Tapi kalau di luar air zam-zam, selagi masih bisa duduk atau minimal jongkok, maka duduk atau jongkoklah kita. Itu adab. Nah, mungkin awak ngecede banyak benaturan untuk makan minum, Ustaz. Amar itulah Islam. Ingin membuat kita ko beradab. Bukan sekedar makan, hanya sekedar minum yang kita nikmati. Kemudian wakul mimma yalik. Wakul mimma yalik. Makanlah makanan yang ada di dekatmu. Artinya kok banyaklah samba yang tersedia kalau dihidangkan di muka awak, jangan dijambu-jambu dan jauh-jauh. Menurut ada awak kan jangga je tu Bapak Ibu. Menjambu tu kan kurang terhati namanya tu. Kok ingin kita membiak dan jauh tu, ingin kita menikmati samba dan jauh tu, maka adabnya adalah minta tolonglah ke orang terdekit untuk membiak. Jadi sadonya dia tu baca bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, kemudian makan apa yang dakik jawab. Anak dakik, ya silakan nikmati. Nah, kalau ingin kita mungkin jenis makanan yang lain jauh dari diri kita, minta tolong ke orang yang dakik jauh makan itu untuk membiak yang mendakikkan kawan. Jadi Bapak Ibu, mari adab yang disampaikan Nabi dalam dua hadis ko betul-betul kita perhatikan. Baca bismillah, makan minum dengan tangan kanan, makan minum yang dakik jawab. Kok lupa baca bismillah di awal, maka di tengah atau di akhir bacalah bismillahi awwadahu wa akhirahu. Mudah menghafal. Bismillahi awwadahu wa akhirahu.